Oke, masih dengan Profesor Kardus. Saat kalian melihat alam semesta yang maha luas, galaksi, nebula raksasa, triliunan bintang dan planet di segala penjuru alam, kita akan langsung menyadari betapa agungnya Tuhan yang menciptakannya. Karena faktanya, segala struktur maha megah di atas, faktanya hanya disusun oleh struktur dasar yang rata-rata ukurannya hanya di kisaran femtometer, kira-kira sekitar 10 pangkat minus 15 meter, yang kita kenal sebagai atom, di mana keadaannya sebenarnya masih tersusun oleh susunan partikel penyusun yang lebih dasar, seperti halnya proton, neutron, dalam inti, juga elektron yang mengorbit. Contoh, sehelai rambut tertipis yang kalian miliki sebenarnya tersusun dari puluhan juta atom karbon, yang notabene karbon memang menyusun 18,5% penyusun tubuh kita, setelah oksigen dengan kisaran persentase 65%. Iya, pemahaman kita tentang atom memang tergolong baru. Manusia umumnya memahami atom di kisaran abad ke-19, sekitar 1 abad lalu. Meski sebenarnya konsep tentang struktur terkecil penyusun materi ini telah diteorikan sejak era Yunani kuno, sekitar 2700 tahun yang lalu. Istilah atom sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni atomos, yang artinya struktur yang tidak dapat dibagi lagi. Filsuf-filsuf Yunani seperti hanya Leucippus dan Demokritus menteorikan pasti ada sebuah keadaan terdasar di mana sebuah benda sudah ada pada susunan terkecilnya yang mustahil akan diiris atau dibagi lagi. Penjabaran dasar tentang keadaan dasar atomos terus berjalan dan tak pernah berkembang selama ribuan tahun. Sebelum kemudian pada abad ke-19, seorang filsuf kimia Inggris yakni John Dalton memiliki gagasan baru tentang atom, di mana ia menjabarkan bahwa keadaan atom merupakan bola struktur yang super keras dan mustahil untuk dibagi lagi. Sebelum pada 1897, J.J. Thomson, alkimiawan Inggris, berhasil membuktikan bahwa atom sebenarnya tidak hanya tersusun dari keadaan bola padat bermuatan positif. Namun, ia berhasil menemukan perilaku muatan negatif yang menyusun atom, yang saat ini kita kenal sebagai elektron. Dalam proses pembelokan sinar katoda oleh medan listrik dan magnet, saat ia membelokkan arus listrik melalui tabung vakum. Di sini, J.J. Thomson memperkirakan elektron berukuran 2000 kali lebih kecil daripada atom, meski faktanya saat ini terukur pada atom terkecil seperti hidrogen, ukurannya sekitar 10.000 kali lebih besar daripada elektron. Setelah penemuan elektron, struktur atom dinarasikan mirip dengan puding berbentuk bola yang hanya tersusun dari muatan positif dan elektron. Namun itu tidak lama sebelum pada 1909 Ernest Rutherford menghancurkan teori puding bola saat ia bereksperimen Geiger-Marsden yang berhasil menunjukkan tolakan partikel alfa. Di sini jelas berbeda dengan teori bola puding. Dalam eksperimen Rutherford menembakkan seberkas partikel bermuatan positif yang diarahkan oleh lembaran tipis emas. Dalam eksperimen tersebut tampak beberapa partikel alfa dibelokkan dalam sudut besar dan sebagian kecil memantul kembali. Di sini Rutherford menemukan keadaan sebenarnya elektron dan proton terpisah. Muatan positif menjadi inti dan elektron mengorbit mengelilingi inti tersebut dengan jarak 100.000 kali dari ukuran inti atom. Hal ini dapat terjadi karena perilaku gaya elektromagnetik yang menjaga elektron. Namun, teori orbital elektron Rutherford sebenarnya tidak sempurna, karena jika elektron mengorbit layaknya planet yang mengorbit matahari, elektron pasti akan terpengaruh oleh gaya sentripetal karena pasti mengalami percepatan konstan, yang artinya jika elektron berbentuk partikel atau titik yang mengorbit, keadaannya pasti akan meluruh seiring percepatan yang lambat laun pasti akan membuat elektron terjatuh menabrak ke inti atom. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, fisikawan Prancis Louis de Broglie membuat tesis dalam PhD-nya
pada 1924, di mana ia berhipotesa bahwa elektron tak hanya berperilaku seperti halnya partikel, tapi keadaannya juga berbentuk gelombang. Melalui teori gelombang elektron, tingkat energi orbital diketahui dapat terpisah, layaknya senar gitar yang dapat menciptakan gelombang berdiri, di mana keadaan orbital elektron juga demikian. Keadaan gelombang berdiri dapat menstabilkan keadaan orbitnya, di mana keadaan ini dapat menjelaskan keadaan kenaikan dan penurunan energi elektron. Saat elektron menyerap energi seperti halnya foton, letak orbitalnya akan naik tereksitasi, dan ketika melepas energi, letak orbitalnya akan menurun. Diketahui, perilaku transisi energi elektron di setiap atom berbeda-beda. Perilaku ini disebut sebagai garis spektral yang dapat berperilaku sebagai sidik jari sebuah atom, yang keadaannya juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi unsur atau atom-atom penyusun objek-objek jauh, seperti halnya bintang, galaksi, dan sebagainya. Hanya dengan membaca dan mengidentifikasi garis spektral yang dipancarkan oleh objek-objek jauh, para ilmuwan dapat mengidentifikasi keadaan partikel penyusunnya. Tak hanya proton dan elektron, pada 1932 James Chadwick akhirnya berhasil menemukan neutron, partikel yang bermuatan netral yang menjadi salah satu penyusun utama inti atom. Bersama proton, neutron menjadi penyusun utama inti atom. Neutron merupakan partikel bermassa terbesar dalam inti atom. Perilaku atom sangatlah fundamental dalam bidang fisika. Atom merupakan satu-satunya objek fisika yang bekerja pada keadaan 4 gaya fundamental sekaligus, seperti halnya elektromagnetisme, gaya kuat, gaya lemah, dan gaya gravitasi. Jika gaya elektromagnetik pada atom dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku keadaan orbital elektron dalam struktur atom. Namun, selain gaya elektromagnetisme, keadaan gaya lain yang bekerja dalam struktur atom ada gaya kuat. Gaya kuat mampu menyatukan inti atom. Inilah alasan mengapa proton dan neutron dalam inti atom tak terpisah. Padahal, tolakan gaya elektromagnetisme di atasnya sangat kuat untuk menarik proton yang notabene bermuatan positif. Pada jarak femtometer, perilaku gaya kuat bekerja. Gaya kuat diketahui 137 kali jauh lebih kuat daripada gaya elektromagnetisme. Namun, apa ya alasan utama nukleus atau inti atom dapat menyatu, dan bagaimana cara kerja gaya kuat dalam keadaan paling dasar? Semua ini akan dapat kita lihat dari interaksi partikel penyusun utama proton dan neutron, yakni 3 buah kuark dan partikel gluon yang ada dalam proton atau neutron. Kuark hadir dalam 6 jenis yang disebut sebagai rasa. Tapi pada proton dan neutron, kuark yang berinteraksi hanya terdiri dari 2 jenis, yakni up quark atau kuark atas dan down quark atau kuark bawah. Kuark atas membawa muatan positif sebesar 2/3 dan kuark bawah membawa muatan negatif sebesar -1/3. Susunan kuark ini yang akan menentukan mengapa proton dapat bermuatan positif dan neutron memiliki muatan netral. Ya, partikel hadron seperti halnya proton dan neutron merupakan partikel bilangan bulat. Proton memiliki nilai positif karena ia tersusun dari 2 up quark dan 1 down quark. Jika kita jumlahkan, total muatannya akan 2/3 ditambah 2/3 ditambah 1/2. Maka nilainya adalah positif atau +1. Sebaliknya neutron terdiri dari 2 down quark dan 1 up quark. Dan jika kita jumlahkan muatannya, maka nilai total akan menjadi 0 atau netral. Karena 3 buah quark dimediasi oleh medan yang disebut sebagai gluon. Gluon dapat mengikat 3 buah quark secara nuklir kuat, karena gluon dapat menukarkan interaksi atau muatan warna yang disebut sebagai meson, yakni pasangan quark dan anti quark. Meson terus berinteraksi dalam pertukaran ketiga quark dalam gluon. Pada keadaan ini, kita dapat melihat interaksi gaya kuat pada hadron,
yakni proton atau neutron. Interaksi meson terjadi secara konstan yang menciptakan gaya tarik-menarik luar biasa. Jika Anda menarik satu buah kuak ke atas, maka interaksi pertukaran meson akan berperilaku layaknya pegas kuat dan sangat lengket. Penyatuan proton dan neutron pada inti atom juga ulah dari interaksi meson pada dua hadron tersebut. Pertukaran meson yang menciptakan gaya kuat, menyatukan dan kemudian mengunci proton dan neutron pada inti atom. Gaya kuat adalah gaya terbesar di alam semesta, sekitar triliun kali jauh lebih kuat daripada gravitasi, yakni sekitar 10⁻42 kali jauh lebih dahsyat. Ikatan gaya kuat sangat berenergi, bahkan pelepasan energi ikat pada senjata nuklir berasal dari gaya ikat kuat yang terlepas. Selain gaya kuat dan elektromagnetisme, atom juga bekerja dalam gaya nuklir lemah. Gaya terlemah ketiga setelah gaya kuat dan elektromagnetisme. Interaksi gaya lemah dalam atom dapat kalian lihat pada proses peluruhan radioaktif, terutama keadaan peluruhan beta elektron, di mana pada peluruhan beta radioaktif, partikel neutron yang notabene adalah partikel dengan massa terbesar dalam atom bisa saja meluruh jika keadaan intinya tidak stabil, yang membuat neutron dapat berubah menjadi sebuah proton dengan cara memancarkan emisi radiasi elektron dan juga bentuk antineutrino. Keadaan peluruhan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh tiga gaya lainnya. Meski peluruhan elektron mirip dengan interaksi elektromagnetik, namun yang menjadi pembeda adalah keterlibatan antineutrino. Antineutrino tidak ada hubungannya dengan keadaan elektromagnetisme, karena antineutrino tak memiliki muatan. Karena itu Enrico Fermi menjabarkan keadaan ini sebagai gaya alam baru. Gaya lemah 1 juta kali lebih lemah daripada gaya kuat, tapi gaya lemah jauh lebih kuat daripada gravitasi. Interaksi gaya lemah difasilitasi oleh perilaku boson pengukur, yakni boson W dan juga boson Z. Dan yang terakhir adalah gaya terlemah di alam semesta, yakni gravitasi. Gravitasi sangat super lemah, bahkan triliunan kali jauh lebih lemah daripada gaya nuklir lemah. Interaksi gravitasi pastinya berhubungan dengan atom, karena setiap susunan atom akan menjadi materi yang nantinya pasti akan menciptakan massa yang dapat mendistorsi ruang dan kemudian menciptakan gaya gravitasi. Jika Anda ingin tahu betapa lemahnya gravitasi, cobalah melakukan eksperimen listrik statis. Saat Anda akan menciptakan gaya listrik dengan menggesek-gesekkan benda pada rambut. Bahkan pada keadaan elektrostatis yang sangat lemah, gravitasi dapat dikalahkan. Hal itu membuat sehelai rambut akan tampak tertarik dan tidak jatuh. Tapi meski lemah, gaya gravitasi sangat super vital untuk menjaga bentuk alam semesta dan segala gaya, termasuk 3 gaya fundamental lainnya, hingga menjadi seperti saat ini. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Cardus tentang bagaimana keadaan alam semesta dan 4 gaya fundamental yang dapat kita jabarkan dalam satu butir atom. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Cardus. Tak berijazah, tapi genius. Profesor Cardus bersama Louis de Broglie mengabarkan